memuji dan menyembah Tuhan. Dan biarlah kita sungguh-sungguh menyiapkan hati dan hidup kita saat ini untuk sungguh-sungguh fokus di dalam mengikuti ibadah ini dari awal sampai selesai. Jemaat, saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kita akan menyiapkan hidup kita, diri kita di hadapan Tuhan, menenangkan diri kita dengan mengambil saat teduh sejenak. Amin. Mari kita naikkan pujian di hadapan Tuhan. Tuhan berada di bait suci-Nya. Firman Allah berkata, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Hormat diberi. Kita akan baca bergantian Advent ketiga. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan teranglah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Suatu tunas akan keluar dari tunggal Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit di atasmu. Bersorak-sorailah dan bersukarialah, hai putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu, demikian firman Tuhan. Lihat, aku menyuruh utusanku, supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanmu. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Dengan demikian kamu makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikan sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat gelap sampai fajar menyisik dan bintang timur terbit bersinar di dalam hati. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Kita akan bersama-sama kembali menaikkan pujian bagi Tuhan.
kota kecil Bethlehem. Kita percaya bahwa meskipun kota kecil dipakai oleh Allah untuk menyatakan kehendaknya di tengah-tengah dunia ini sebagai tempat untuk Yesus lahir, dan kita juga yakin bahwa setiap kita hari ini bisa dipakai oleh Tuhan untuk maksud dan tujuannya yang mulia. Kota kecil Bethlehem. Masuk di dalam doa syafaat yang pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Chow Selusi. Kami persilakan.
kasih. Kita akan bersama-sama membacakan firman Tuhan pada pagi hari ini, diambil dari Yesaya 8 ayat 23, lalu nanti kita akan lanjut di Yesaya 9 ayat 1 sampai 6. Kita akan baca bergantian, saya akan membaca terlebih dahulu ayat 23, nanti selanjutnya saudara-saudari masuk ke pasal 9. Kelahiran Raja Damai. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan penampilan terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kegelapan, atasnya terang bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab truk yang menunjukkannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan, seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang Raja. Kita baca bersama-sama ayat yang ke-6. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan. Oke, saya baca sendiri ya. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena Ia mendasarkan dan mengukuhkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Jemaat, kami persilakan untuk duduk. Di dalam Lukas 1 ayat 78 di sana dikatakan oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi untuk menyinari mereka yang diam di dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Kita sungguh bersyukur punya Allah yang begitu mengasihi kita. Ia rela meninggalkan tahtanya yang mulia, yang memberi hidupnya untuk setiap kita, agar kita memperoleh damai sejahtera yang sesungguhnya, damai yang kekal yang akan kita peroleh karena Kristus ada dalam hati setiap kita. Oleh sebab itu biarlah kita juga senantiasa memiliki kerinduan untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan kita yang telah lebih dahulu mengasihi setiap kita. Mari kita akan menaikkan pujian di malam sunyi nan cerah, dan sambil kita juga memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi dari awal ya.
Mari jemaat, saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan melalui doa. Saya minta Ibu Kamisa memimpin kita di dalam doa. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Kita akan menyiapkan hati kita pada pagi hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan dengan tema Damai Sejahtera yang nanti akan dilayani oleh Bapak Penginjil Hadi. Mari kita menyiapkan hati kita dengan menaikkan pujian Penuhkanlah Bejanaku. Aku datang dan ku bersujud di hadapanmu, ku rasakan indah hadiratmu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman. Aku datang dan ku bersujud. Aku datang dan ku bersujud di hadapanmu, ku rasakan indah hadiratmu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa. Kepada hambanya saya persilakan. Bersikap hati firman-Mu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau sudah memimpin dan juga memberkati hidup setiap kami di dalam minggu-minggu ini ya Tuhan. Engkau sudah mencukupkan segala sesuatu yang kami butuhkan dan kami bersyukur Engkau kembali menggerakkan hati setiap kami untuk boleh datang ke rumah Tuhan untuk beribadah bersama-sama. Dan kini tiba saatnya kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang telah kami baca tadi. Mohon Engkau membuka hati pikiran kami ya Tuhan. Berikan kepada kami pengertian akan kebenaran firman-Mu, supaya kebenaran firman ini boleh menjadi dasar dan pegangan di dalam hidup kami, khususnya di dalam pertumbuhan iman kami, agar dalam hidup kami Tuhan, kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan ini Tuhan, untuk menyampaikan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kita sudah memasuki minggu Advent yang keempat, sehingga nanti pada hari Jumat dan Sabtu kita boleh bersama-sama merayakan akan Natal. Ya walaupun masih
pandemi masih ada, tetapi kita bersyukur rumah ibadah boleh dibuka untuk kita mengadakan perayaan Natal di tahun ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita hari ini yaitu berbicara tentang damai sejahtera. Saudara-saudara, setiap kita pasti pernah mengalami kegalauan ataupun pernah mengalami kegelisahan ataupun mungkin juga pernah mengalami kehilangan dalam tanda kutip sukacita karena peristiwa-peristiwa tertentu di dalam kehidupan kita. Salah satu contohnya adalah saya pernah punya pengalaman kehilangan handphone Nokia 3310 kalau tidak salah. Ya, buat yang kelahiran tahun 2000 ke sini mungkin handphone itu tidak seberapa perlu begitu ya, karena telepon HP-nya itu hanya bisa buat telepon sama SMS, dan SMS-nya itu bisa 700 sampai 1000 karakter. Jadi kalau itu penuh dikirim itu 3 kali nge-send SMS. Saudara, buat saya sebagai mahasiswa waktu itu yang tentunya itu adalah hasil tabungan begitu dari bulan ke bulan begitu sehingga bisa membeli HP. Suatu hari HP itu saya pulang dari Semarang menuju ke Lawang, pas naik bis HP-nya jatuh. Pas sudah sampai di bus itu saya makan, karena waktunya makan malam saya makan, setelah makan saya cari HP. HP saya sudah tidak ada, saya turun dari bis nyari-nyari sudah tidak ada. Saudara panik, karena itu adalah salah satu alat komunikasi yang waktu itu sangat dibutuhkan, baik itu komunikasi untuk teman-teman maupun juga ke keluarga. Walaupun itu hanya buat telepon dan SMS, tetapi itu sangat berharga buat kami pada waktu itu sebagai mahasiswa yang tentunya dengan barang itu ya sebagai mahasiswa waktu itu bisa ya telepon pacar lah, SMS pacar lah begitu kan. Hubungin orang tua, kasih kabar ke orang tua, dan ingin tahu keluarga dan juga kabar-kabar keluarga yang lain. Itu menjadi satu alat yang cukup vital pada waktu itu. Nah, sehingga di dalam sepanjang perjalanan dari Semarang sampai ke Lawang yang seharusnya saya bisa tidur, istirahat karena besoknya kalau tidak salah harus kuliah, tidak bisa tidur, gelisah. Jadi sepanjang perjalanan itu hati tidak tenang. Hati itu gelisah, hati merasa sayang kenapa itu HP satu-satunya hilang, padahal itu adalah satu alat yang sangat saya butuhkan. Sepanjang perjalanan saya bertanya-tanya, Tuhan kenapa Engkau mengizinkan satu-satunya barang saya yang salah satu yang cukup berharga jatuh, hilang ataupun mungkin diambil orang, saya tidak tahu. Dan tengah perjalanan ketika istirahat makan itu tengah malam, kebetulan ada wartel begitu. Wartel itu telepon yang berbayar, buat anak-anak sekarang mungkin nggak tahu wartel. Kemudian saya telepon saudara saya di Semarang waktu itu, teman saya di Semarang, karena yang saya simpen cuma nomornya dia. Malam-malam saya telepon, dan ternyata dia dalam perjalanan pulang kampung begitu. Tengah jalan dia angkat itu telepon. Kemudian saya kasih tahu bahwa HP saya hilang, tolong kasih tahu saudara-saudara saya yang di kampung begitu, supaya kalau ada telepon yang bertujuan nggak baik, mereka bisa tahu. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam situasi yang seperti inilah kadang-kadang kita kehilangan yang namanya sukacita, kita kehilangan yang namanya ketenangan, kita tidak tenang karena sesuatu itu hilang di dalam kehidupan kita. Saya rasa juga demikian ketika saya kehilangan sepeda ontel saya juga merasa ketakutan, saya merasa gelisah. Saya bertanya, Tuhan kenapa ini Engkau izinkan kami alami? Dan saya rasa setiap kita juga kalau kita kehilangan sesuatu yang berharga di dalam hidup kita akan kehilangan yang namanya sukacita itu, kesenangan, ataupun kita tidak tenang, kehilangan ketenangan, kita tidak damai sejahtera. Saudara, tetapi kalau barang-barang yang hilang tadi, misalkan ketemu, pasti kita bisa merasa tenang. Kalau seperti HP hilang, kalau duit kita banyak, kita beli lagi, tenang enggak? Tenang, apalagi kalau zaman sekarang yang penting emailnya ya. Nah, akunnya itu kita masih hafal, kita masih simpan, dimasukin lagi, maka data di dalam HP kita itu tidak ada yang hilang.
Kalau HP kita hilang, kartunya kita butuh, kita tinggal ke pusat Grapari misalkan. Kita ngomong, HP saya hilang nomornya sekian-sekian, dia buatin yang baru lagi, saudara. Atau barang kita hilang, kita beli lagi, mungkin yang lebih bagus. Kita merasa damai lagi, merasa sukacita lagi. Saudara, tetapi saya mau katakan bahwa yang namanya ketidaktenangan, sukacita yang demikian ataupun kedamaian yang demikian itu hanya bersifat sementara. Saudara, di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca tadi, umat Israel khususnya, di situ disebutkan dua suku, yaitu suku Naftali begitu ya, yang ada di tanah Sebulon. Suku Yehuda juga, mereka kehilangan yang namanya sukacita di dalam hidupnya, bukan hanya karena barang-barang, bukan karena disebabkan oleh barang, tetapi kalau kita melihat mereka kehilangan sukacita yang sejati, damai yang sejati, itu disebabkan oleh perbuatan dosa. Kalau kita melihat dari pasal 1 dan juga pasal 2 dan pasal seterusnya, bagaimana Yesaya menubuatkan akan kehidupan umat Tuhan yang tidak hidup damai sejahtera karena dosa, pelanggaran, perzinahan dan lain sebagainya. Dosa di hadapan Tuhan yang begitu serius sehingga mendatangkan malapetaka di dalam kehidupan bangsa itu. Itulah yang membuat hidup mereka tidak damai. Mereka kehilangan yang namanya sukacita yang sejati. Mereka kehilangan damai sejahtera di dalam hidupnya. Oleh sebab itu, jika pada pagi hari ini kita melihat, kita boleh belajar dari bagian ini, bagaimana sebuah bangsa itu sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya damai sejahtera. Demikian juga dalam hidup saudara dan saya sebagai manusia. Sebetulnya kita kehilangan damai sejahtera itu bukan karena barang-barang tadi atau sesuatu yang hilang yang hanya bersifat sementara, yang mungkin kita bisa memperolehnya kembali, kita bisa mencarinya, kita bisa mengupayakannya, sehingga kedamaian ataupun ketenangan itu kita peroleh kembali. Tetapi kedamaian kalau kita tidak di dalam hidup kita melakukan dosa, maka tidak ada damai yang sejati di dalam hidup kita. Kita akan kehilangan sukacita yang sesungguhnya yang bersumber daripada Tuhan. Oleh sebab itu, meninggalkan segala dosa, bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita. Inilah damai sejahtera yang sejati. Saudaraku, saya pernah menceritakan kisah ini. Sebelum saya masuk ke Aletheia, saya ada teman, satu orang berasal dari daerah Tasikmalaya. Ketika kerusuhan, karena dia adalah orang yang membenci kekristenan, terjadi ketika kasus beberapa puluh tahun yang lalu, ketika gereja-gereja di Tasikmalaya itu dibakar. Ya, salah satunya adalah GKI yang di Tasikmalaya yang berbahasa Mandarin itu dibakar. Nah, dia salah satu orang yang ikut membakar, tapi dia nggak menceritakan gereja yang mana yang dia bakar. Ya pokoknya namanya anak gitu kan, anak pemuda begitu, ya namanya sama teman-temannya yang seumuran ya dengan fanatisme yang luar biasa. Kita tahu sendiri itu daerah Tasikmalaya. Ikut membakar gereja. Dia ikut membawa api lalu melempar api itu ke dalam gereja dan gereja itu terbakar hangus. Dan setelah peristiwa itu teman saya ini, ya waktu itu dia belum percaya Tuhan. Di dalam hidupnya dia mengalami ketakutan yang luar biasa. Dia merasakan bahwa dia sedang dikejar-kejar oleh seseorang yang ingin membunuhnya. Dia merasa hidupnya dihantui oleh satu pribadi yang dia tidak kenal, dia tidak tahu. Dia gelisah, tidak bisa makan, dia susah tidur. Dan itu terjadi berbulan-bulan di dalam hidupnya. Dia merasakan bahwa ketakutan itu terjadi setelah dia melakukan pembakaran terhadap gereja. Dan akhirnya dia mencari seorang mentor, mencari orang Kristen yang sekiranya bisa membantu menolong ketakutan yang selama ini dia rasakan. Seperti orang skizofrenia begitu, saudara, skizofrenia. Sesuatu yang sepertinya benar-benar dirasakan dan terjadi tapi nggak ada apa-apa, saudara. Dia mengalami gangguan yang sedemikian parah.
Sampai akhirnya dia bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Kemudian dia menyerahkan diri untuk menjadi hamba Tuhan. Kemudian dia melakukan penginjilan. Kepada siapa? Kepada anak-anak jalanan. Anak-anak pengamen yang ada di jalanan. Dia memberitakan Injil kepada mereka. Karena dia juga adalah dari golongan mereka. Jadi saudara, ketika dengan gambaran ini, dengan peristiwa ini kita tahu bahwa sesungguhnya dosalah yang membuat hidup kita tidak mengalami damai sejahtera. Karena damai sejahtera yang dimaksudkan di dalam tema kita pada hari ini adalah suatu keadaan yang kita rasakan, bukan dipengaruhi oleh keadaan sekitar kita. Yang namanya damai sejahtera di sini bukan berarti tidak ada perang. Damai sejahtera di sini bukan berarti dalam hidup itu tidak ada masalah, tidak ada pergumulan, tidak ada sakit penyakit, bukan itu. Memang secara fisik kalau semuanya itu tidak ada sepertinya damai. Tetapi apakah demikian? Ternyata enggak. Bahwa kedamaian yang sesungguhnya yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita tidak meniadakan masalah, tidak meniadakan persoalan, tidak meniadakan sakit penyakit di dalam hidup kita. Damai sejahtera seperti apa, saudara? Saya ingin mengutip satu bagian firman Tuhan yang ditulis di dalam Titus pasal 2 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-12. Titus pasal 2 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-12 demikian bunyinya. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, damai sejahtera yang sesungguhnya, peace yang sesungguhnya itu bukanlah sesuatu yang harus kita upayakan, bukanlah sesuatu yang harus kita kerjakan ataupun yang harus kita kejar. Tetapi damai sejahtera itu adalah kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Kasih karunia Allah yang menyelamatkan manusia. Inilah damai sejahtera itu. Itulah kedamaian yang sesungguhnya yang Tuhan Allah berikan, yang Tuhan Allah sediakan buat saudara dan saya sebagai orang percaya. Jadi kalau hari ini kita mengaku sebagai orang yang sudah bertobat, mengaku menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita, maka kedamaian itu ada di dalam hati kita, ada di dalam hidup kita. Sekalipun hari ini kita punya masalah yang menumpuk, mungkin hari ini kita masih punya penyakit yang belum sembuh, ataupun mungkin kita masih ada persoalan-persoalan yang lainnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kedamaian itu akan tetap kita nikmati. Karena kedamaian yang sejati inilah yang akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Karena kehidupan kita hari ini, kehidupan kita di dalam dunia ini yang hanya bersifat sementara, masalah persoalan itu masih ada. Tetapi ketika saudara dan saya memiliki damai sejahtera yang sejati yang diberikan oleh Tuhan di dalam hidup kita, tujuannya adalah untuk mendidik kita, menolong kita, memberikan kekuatan kepada saudara dan saya, supaya kita meninggalkan segala kefasikan, meninggalkan segala dosa, meninggalkan segala keinginan-keinginan duniawi, supaya kita hidupnya itu lebih bijaksana, lebih adil, dan kita memiliki kehidupan yang beribadah selama hidup kita di dalam dunia ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam bacaan kita tadi, umat Allah mereka kehilangan sukacita itu. Mereka tidak memiliki sukacita itu. Kenapa? Karena kehidupan mereka penuh dengan dosa. Mereka diibaratkan menanggung suatu beban yang begitu berat. Saya akan membacakan bagian ini sekali lagi. Dikatakan bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorai dan sukacita yang besar,
mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Saudara, sebelum kita melihat bagian ini, saya ingin mengajak kepada kita untuk melihat yang pasal 8 ayat 23 tadi. Tetapi tidak selama-lamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Jadi saudara, Yesaya menubuatkan bahwa umat Allah, bangsa Israel khususnya orang-orang Naftali ini, dari suku Naftali ini, ya, karena adalah salah satu suku yang tidak taat, begitu ya, di mana Allah sudah memerintahkan kepada Musa supaya bangsa Israel itu jangan, ketika mereka memasuki tanah Kanaan, mereka jangan kawin sama penduduk setempat. Anak perempuanmu jangan dikasih ke anak laki-laki penduduk setempat. Anak perempuanmu jangan dikawinkan dengan penduduk setempat, karena mereka adalah orang-orang yang menyembah berhala, orang-orang yang beribadah kepada Baal, ya, dan lain sebagainya. Yang pasti mereka, suku tanah Kanaan itu adalah orang yang tidak percaya kepada Allah Yahweh. Tetapi suku Naftali ini mereka tidak taat. Bahkan perintah itu juga disampaikan oleh Yosua yang memimpin mereka masuk ke dalam tanah Kanaan. Tetapi mereka melakukan itu, melakukan dosa itu. Sehingga kehidupan suku Naftali ini, mereka tidak lagi beribadah kepada Tuhan. Mereka melakukan satu kekejian di hadapan Tuhan. Nanti kalau sampai rumah, kalau ada waktu silakan Bapak Ibu baca di dalam Yesaya pasal 1, pasal 2, dan pasal-pasal selanjutnya. Bagaimana kejahatan umat Tuhan ini di hadapan Tuhan yang begitu luar biasa, sehingga mereka dikungkung oleh sebuah dosa, dikuasai oleh dosa yang begitu berat, yang menekan kehidupan mereka. Dan kita tahu kalau yang namanya umat Israel, ketika mereka tidak taat kepada Tuhan, Tuhan akan menghukum mereka, Tuhan akan menindas mereka, Tuhan akan membuat hidup mereka menjadi tidak nyaman, tidak aman, begitu. Baik itu oleh serangan musuh, sakit penyakit, bahkan juga segala usaha pekerjaan mereka juga tidak diberkati oleh Tuhan. Jadi dalam kondisi yang begitu berat, yang begitu menekan, sehingga di situ digambarkan di dalam pasal 9 ayat yang ketiga dikatakan, sebab kuk yang menekan, digambarkan kuk itu rakitan, begitu. Kalau para petani tahu itu yang namanya rakitan untuk ya 2 ekor, entah sapi entah itu kerbau yang dirakiti untuk bajak sawah, itu kuk. Digambarkan seperti itu, ada beban yang harus mereka tanggung. Kemudian juga dikatakan ada gadar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas. Jadi mereka dalam kondisi yang begitu suram, begitu berat. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi di dalam pasal 1 tadi di situ dikatakan bahwa kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Sebulan dan tanah Naftali, maka di kemudian hari, pada suatu masa di saat yang akan datang, di situ dikatakan di kemudian hari ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Saudara, ini adalah sebuah nubuat tentang kelahiran Yesus Kristus, Sang Raja Damai itu. Tetapi di dalam ayat 1 bagian B di situ dikatakan sungai Yordan. Saudara tahu peristiwa tentang sungai Yordan? Ada kisah menarik nggak di sungai Yordan itu? Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis melakukan pelayanannya di wilayah sana, wilayah sungai Yordan dan sekitarnya. Bagaimana Yohanes Pembaptis berteriak, berkhotbah supaya bangsa Israel itu bertobat. Mereka meninggalkan kefasikannya. Jadi apa yang dinubuatkan oleh Yesaya ini terjadi kurang lebih 500 tahun kemudian. Bahwa ada Yohanes Pembaptis yang menyuruh orang-orang untuk bertobat, meninggalkan jalannya, meninggalkan kefasikannya, meninggalkan segala dosanya, dan menerima diri untuk dibaptis sebagai tanda pertobatan.
Kemudian setelah Yohanes itu ditangkap oleh Herodes dan dipenggal kepalanya, Yesus datang ke daerah situ. Sebagian besar ya waktu Yesus pelayanan itu ada di daerah situ. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya itu sudah digenapi. Bahwa orang yang menerima kasih karunia di dalam iman kepada Yesus Kristus itu mendapatkan damai sejahtera, mendapatkan sukacita yang sejati. Sekalipun di dalam hidup orang yang di dalam Kristus yang telah menerima anugerah itu ada banyak persoalan. Kemudian saya juga ingin mengutip satu bagian firman Tuhan lagi yang ditulis oleh Paulus di dalam Filipi pasal 4 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-12. Di situ dikatakan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saya tidak akan membacakan semuanya. Nanti dalam bagian ini saudara, Rasul Paulus mengajarkan, menulis kepada jemaat yang ada di Filipi supaya mereka sebagai jemaat Tuhan bersukacita senantiasa. Kenapa? Karena di dalam hidup mereka telah menikmati, memiliki yang namanya damai sejahtera itu. Sehingga tidak ada alasan bagi orang yang sudah percaya kepada Tuhan untuk tidak bersukacita. Tetap harus bersukacita. Bukan hanya itu, tetapi juga memiliki hati yang baik, hati yang tulus di dalam melakukan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan di dalam hidup kita. Rasul Paulus mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Ini adalah salah satu ciri orang yang hidup di dalam damai sejahtera itu. Karena hidupnya sudah memiliki Kristus. Damai sejahtera Kristus sudah mendiami hidupnya. Sehingga saudara, kalau kita hari ini sudah memiliki Kristus di dalam hati kita, di dalam hidup kita, maka kebaikan-kebaikan itulah yang keluar dari kehidupan kita. Perkataan-perkataan yang baik keluar dari mulut kita. Perbuatan-perbuatan yang baik yang kita lakukan, yang kita kerjakan, yang kita hidupi, tidak lagi dikuasai dengan yang namanya kekhawatiran. Khawatir boleh, tetapi kalau dikuasai kekhawatiran itu berbeda. Karena dengan adanya rasa khawatir yang Tuhan berikan dalam hidup kita, kita akan terus berserah kepada Tuhan. Dengan adanya rasa khawatir dalam hidup kita, berarti kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita mau melibatkan Tuhan dalam segala sesuatu, dalam segala hal. Dan kita melibatkan Tuhan di dalamnya. Oleh karena itu dikatakan, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dalam segala hal kita disuruh mengucap syukur. Artinya karena kita punya Allah yang begitu luar biasa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seseorang yang sudah mendapatkan kasih karunia Allah, seseorang yang sudah mendapatkan anugerah keselamatan di dalam kehidupan kita akan memiliki damai sejahtera itu. Damai dengan siapa, saudara? Damai dengan Allah. Karena orang yang berdamai dengan Allah maka melakukan seperti apa yang dikatakan oleh Paulus tadi di dalam Filipi. Menyatakan segala keinginan kepada Allah. Tidak dikuasai oleh kekhawatiran. Kenapa? Karena kita sudah berdamai dengan Allah. Dosa kita sudah diampuni, kesalahan kita sudah diampuni, dosa kita sudah ditebus, sehingga dosa itu tidak berkuasa lagi dalam hidup kita.
Kita dikuduskan supaya kita layak untuk datang kepada Tuhan di dalam doa dan permohonan-permohonan kita. Berdoa berarti kita mau menyerahkan hidup kita, menyerahkan segala macam persoalan dalam hidup kita kepada Tuhan. Karena kita tahu, kita percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang melampaui segala akal dan pikiran kita. Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Allah yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Allah yang berkuasa atas hidup kita. Kita mau dikasih hidup, dikasih mati, itu semuanya tergantung kepada Allah. Berdamai dengan Allah. Kalau di dalam hidup saudara dan saya, kita hidup berdamai dengan Allah, maka kita akan merasakan kedamaian itu yang sesungguhnya. Sekalipun, sekali lagi saya mau katakan, ada masalah, persoalan, sakit, penyakit dalam hidup kita, tetapi kita merasakan damai, merasakan sukacita, karena Allah bersama-sama dengan kita. Demikian juga saudara, kalau orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya, maka hubungannya dengan sesama itu juga dipulihkan. Sehingga kita juga berdamai dengan sesama kita. Kita tidak punya pikiran untuk menyakiti hati orang lain. Kita tidak punya pikiran untuk menyengsarakan orang lain. Kita tidak punya pikiran untuk menyusahkan hidup orang lain ataupun ngericui orang, ngerewoki orang lain. Tidak ada yang namanya iri hati, dendam, itu tidak ada. Kita melihat orang lain sesama kita, sama seperti kita melihat diri kita sendiri. Kita mengasihi mereka sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri, memperlakukan diri kita sendiri. Kemudian saudara, seorang yang sudah bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu juga akan berdamai dengan dirinya sendiri. Artinya dia akan puas dengan apa yang sudah Tuhan kerjakan, yang sudah Tuhan lakukan di dalam hidup kita. Berdamai dengan diri sendiri artinya menerima rencana dan rancangan Tuhan atas hidup kita. Sehingga kehidupan kita akan kita jalani dengan penuh ucapan syukur. Orang yang berdamai dengan dirinya sendiri artinya dia tidak memiliki perasaan-perasaan yang seperti keinginan-keinginan daging, yang dituliskan di dalam Galatia. Tetapi buah roh itulah yang akan keluar dari kehidupan kita. Sehingga kalau seseorang yang sudah mengalami pertobatan, dia berdamai dengan Allah, berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan sesama, maka tujuan hidupnya jelas, yaitu memuliakan akan nama Tuhan. Sebagaimana kata Rasul Paulus di dalam Filipi pasal 4 ayat 8. Saya bacakan dari ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati kita, pikiran kita di dalam Kristus. Jadi tujuan hidup kita adalah memuliakan Tuhan, memuliakan Yesus Kristus. Dan ayat 8 mengatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi saudara, inilah gambaran ataupun pengalaman rohani setiap orang yang sudah di dalam Kristus, yang sudah dibaharui di dalam Kristus, yang sudah lahir baru di dalam Kristus. Apa yang harus dipikirkan? Apa yang harus direnungkan? Yang benar, yang mulia, adil, suci, manis, sedap didengar. Semua yang disebut kebajikan, itu yang harus saudara dan saya pikirkan. Sehingga ketika kita berkata-kata, ketika kita melakukan tindakan di dalam kehidupan kita sehari-hari, hidup saudara dan saya mendatangkan damai sejahtera itu. Dan itu tidak bisa kita lakukan di luar Kristus.
tidak dapat kita lakukan kalau kita belum sungguh-sungguh bertobat. Kita belum sungguh-sungguh meninggalkan segala kefasikan dan juga keinginan-keinginan daging. Oleh sebab itu saudara, melalui Minggu Advent yang ketiga ini, ketika tema kita adalah damai sejahtera, pertanyaannya adalah, sudahkah kita merasakan damai sejahtera itu? Sudahkah kita menikmati kedamaian itu di dalam Tuhan? Jika belum, undanglah Yesus Kristus di dalam hidup saudara, supaya dia menguasai hati dan pikiran kita, supaya hidup saudara boleh sungguh-sungguh mau menyenangkan hati Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami baca dan kami renungkan ya Tuhan, di mana Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau telah datang ke dalam dunia ini ya Tuhan 2000 tahun yang lalu. Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini sebagai Raja Damai yang membawa shalom, di mana setiap orang yang sudah bertobat menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupnya akan menikmati damai yang sejati. Suatu keadaan hidup yang dipenuhi dengan kedamaian. Suatu kehidupan yang utuh dan serasi di dalam hubungan dengan diri sendiri, dengan Engkau dan juga dengan sesama kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, kiranya Engkau menolong kami. Jika pada hari ini ada di antara kami yang belum sungguh-sungguh mengalami damai sejahtera dalam hidup kami itu Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati, pikiran, dan hidup kami, supaya kami mau mengundang Engkau ya Tuhan untuk masuk di dalam kehidupan kami dan memberikan kami damai sejahtera yang sesungguhnya yang daripada Engkau. Sekalipun hari ini banyak persoalan masalah yang Tuhan izinkan untuk kami alami. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Kiranya melalui momen tahunan di mana kami boleh merayakan Natal, Engkau senantiasa mengingatkan kami betapa kami sebagai manusia yang penuh dengan kelemahan, sebagai manusia yang rapuh, membutuhkan damai sejahtera, yaitu Yesus Kristus itu sendiri di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada Rita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Bapak Penginjil Hadi untuk pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Dan biarlah kiranya damai sejahtera Kristus terus memelihara hati setiap kita yang hadir pada pagi hari ini. Amin. Mari kita akan mengembalikan segala puji dan hormat kepada Allah untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengundang jemaat untuk kita bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh hambanya Bapak Penginjil Hadi. Lalu kita akhiri dengan pujian amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya.
Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan jemaat duduk kembali. Ada beberapa warta jemaat yang boleh menjadi perhatian kita bersama pada pagi hari ini, yaitu yang pertama, ibadah malam Natal yang akan kita adakan pada hari Jumat pukul 6 sore. MC adalah Ibu Karsia. Lalu kemudian perayaan Natal Sabtu 25 Desember ya, jam 6 sore juga, MC Saudari Leni. Jadi Bapak Ibu, karena ini masih dalam kondisi pandemi, jadi malam Natal dan ibadah perayaan Natal kita masih lakukan dengan prokes yang sangat ketat. Jadi kami sangat berharap, apalagi ini sore, jika Bapak Ibu ada yang kondisi tubuhnya kurang sehat, sebaiknya bisa menahan diri untuk tidak hadir di gereja, dan demikian juga tetap harus menggunakan masker, menjaga jarak, dan kita juga tidak bisa mengundang banyak orang karena masih harus dibatasi. Jadi saya sangat berharap Bapak Ibu bisa memperhatikan hal ini dengan baik. Untuk pengumuman-pengumuman yang lain nanti berkenaan dengan ibadah malam Natal dan perayaan Natal ini mungkin akan menyusul diberitahukan di grup gereja lagi. Jadi nanti Bapak Ibu bisa memperhatikannya dengan baik. Jam 6 sore ya. Lalu untuk tanggal 26 Desember, ini hari Minggu, jadi berturut-turut ya, Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi kita harus banyak-banyak berdoa juga supaya kita tetap diberikan tubuh yang sehat tentunya ya. Dan apalagi ini sore, yang Jumat Sabtu itu banyakkan sore hujan, jadi kita juga memohon pertolongan Tuhan supaya diberikan cuaca yang cerah, supaya kita bisa beribadah dengan baik dan menjaga kesehatan masing-masing tentunya, minum vitamin, istirahat, dan lain sebagainya. Untuk tanggal 26 Desember ibadah kembali seperti biasa seperti ini ya, hari Minggu pukul 7 pagi yang nanti akan dilayani oleh Bapak Penginjil Yohanes dari pusat. Kita doakan juga tentu perjalanan mereka menuju tempat ini pada tanggal 25 supaya bisa melayani kita bersama pada tanggal 26. MC adalah saya sendiri, petugas pelayanan Bapak Tanto Irawan, doa syafaat Bapak Tanto, LCD Saudari Novita, keyboard Saudari Leni. Demikian, masih ada tambahan lain? Oh ya, tadi ya papanya Sela yang tadi sudah didoakan oleh Cause Lucy. Kita terus dukung dalam doa agar operasi ini dapat berlangsung dengan baik, dan mungkin juga jemaat kita yang sakit yang lain bisa saling mendoakannya supaya kita tetap diberikan tubuh yang sehat. Demikian, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan menaikkan pujian Immanuel sambil memberikan salam jauh kepada saudara-saudari kita.
Ibadah kita selesai, saat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.